Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Saya mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini, kutipan Injil Matius memberikan gambaran yang agak lengkap atau cukup lengkap mengenai karya Yesus. Dia mengusir setan. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lengkap, mengajar, melayani dengan macam-macam mujizat yang menyertainya. Sungguh suatu karya yang besar, perbuatan besar Allah di tengah manusia. Dia memberikan diri melalui semua karya itu. Karena dia sungguh mempunyai hati, dia senantiasa tergerak oleh belas kasih untuk orang banyak yang mengikuti dia, yang mau mendengarkan dia, yang berharap akan pertolongannya. Dia mengasihi manusia semuanya. Dia mau menyelamatkan manusia secara menyeluruh, baik jasmani maupun rohani. Maka sungguh tepat sebuah lagu dalam buku nyanyian Mada Bakti yang berjudul Sungguh Baik Karya Tuhan, serta adillah Ia, diurusnya hidup kita rohani dan jasmani. Sungguh baik karya Tuhan, serta adillah Ia, diurusnya hidup kita, rohani dan jasmani. Ini cuplikan lagu yang ada dalam buku nyanyian Mada Bakti yang sungguh menggambarkan karya Tuhan dalam hidup manusia, baik rohani maupun jasmani. Perbuatan-perbuatan besar Allah dinyatakan, sehingga banyak orang kemudian berseru, yang begini belum pernah dilihat orang di Israel. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Itu merupakan sebuah kata-kata kekaguman akan sesuatu yang baru mereka lihat, akan sesuatu yang tidak biasa mereka rasakan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan,
Meskipun begitu banyak karya Tuhan Yesus, baik rohani maupun jasmani, menjawab setiap situasi dan kondisi, menyelesaikan masalah, kelemahan maupun penyakit, kehausan akan firman Tuhan, toh tidak semuanya mendapatkan reaksi yang baik. Kita mendengar dalam perikop yang tadi saya bacakan saudari-saudara, bahwa ketika Yesus menyembuhkan kedua orang buta dan seorang yang bisu, reaksi orang berbeda-beda. Ada dua reaksi sekurang-kurangnya tentu saja. Pada umumnya orang bereaksi dengan rasa heran dan rasa kagum, dengan rasa terpesona. Karena itu muncullah kalimat tadi yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi ada reaksi yang lain, yaitu reaksi dari kalangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Reaksi ini tidak asing dan tidak heran kalau kita mendengarkan reaksi mereka, karena biasanya memang mereka menganggap Yesus sebagai ancaman. Mereka melihat Yesus sebagai musuh, dan karena itu perbuatan baik apapun yang dilakukan Yesus bagi mereka adalah sesuatu yang negatif. Maka muncullah kalimat-kalimat sebagaimana kita dengar tadi, sebuah tuduhan bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu, mereka mengatakan, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bayangkan saudari-saudara, orang buta melihat, orang bisu bisa berbicara kembali, orang tuli bisa mendengar, tapi bisa saja mereka menilai dengan sangat negatif dengan mengatakan, dengan kuasa penghulu setan dia mengusir setan. Ini hanya muncul sebagai ujaran kebencian dari orang yang memang pada dasarnya tidak menerima Yesus, atau menganggap Yesus sebagai ancaman, atau menganggap Yesus sebagai kompetitor, sebagai saingan yang bisa saja katakanlah akan merusak pasar mereka. Orang kebanyakan melihat Yesus dengan perasaan kagum, dan tentu saja ada banyak rasa penasaran, ingin terus mendengarkan dia, maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, ingin mendengarkan dia, sambil memohon pertolongan akan macam-macam penyakit dan kelemahan. Mereka melihat dalam diri Yesus ada tokoh yang mengerti, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, rohani dan jasmani. Sebaliknya saudari-saudara, orang-orang Farisi melihat Yesus seakan-akan bersekutu dengan setan dan dalam melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Mereka sulit menerima kebenaran bahwa Yesus mempunyai kuasa, bahwa Yesus mempunyai kewibawaan, otoritas untuk melakukan, untuk membuat banyak mujizat, banyak tanda heran. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, sikap orang-orang Farisi ahli Taurat yang serba negative thinking ini sekurang-kurangnya disebabkan oleh 3 alasan atau 3 hal. Yang pertama, saudari-saudara, mereka merasa terancam karena Yesus kelihatannya lebih berwibawa, lebih punya kuasa. Dia mampu membuat mujizat, dan ini menjadi ancaman bagi mereka. Mereka takut kehilangan pengikut, mereka takut kehilangan kewibawaan, mereka takut otoritas mereka mulai digoyang oleh orang yang ternyata lebih berkuasa, lebih punya wibawa dalam pengajaran maupun di dalam kesaksian hidup, dan makin banyak orang mengikuti dia. Yang kedua, saudari-saudara, mereka terlalu sombong, terlalu tinggi hati, terlalu arogan.
dan sulit untuk menerima perubahan yang ditawarkan oleh Yesus. Mereka malah membenci Yesus yang menawarkan perubahan cara berpikir dan berperilaku. Mereka tidak mau berubah karena mereka merasa diri merekalah pemegang otoritas. Karena itu kita mendengar dalam banyak peristiwa saudara-saudara, Yesus selalu mengecam, bahkan dengan kata-kata celakalah, hai kamu orang Farisi dan ahli Taurat, untuk menggambarkan betapa degil hati mereka, betapa susah mereka untuk berubah, betapa susah mereka untuk bertobat, dan betapa susah mereka menerima Yesus. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau dalam diri kita, dalam diri Anda ada sikap sombong, merasa punya kuasa, dan takut kehilangan, biasanya lalu juga muncul sikap-sikap sebagaimana orang Farisi tadi. Serba negatif melihat orang lain, atau orang yang mungkin dianggap sebagai kompetitor, sebagai saingan, lalu senantiasa dihakimi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal, dengan ujaran-ujaran kebencian, dengan ujaran-ujaran yang merendahkan baik pribadi maupun martabat. Maka hati-hatilah dengan sikap sombong dan arogan, karena biasanya di sana ada hati yang keras, yang susah mendengar, yang susah juga untuk menjadi rendah hati. Yang ketiga, saudari-saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini dibebani oleh prasangka mereka sendiri tentang Yesus, praduga mereka tentang Yesus, sehingga sulit untuk menerima kebenaran-kebenaran yang diwartakan oleh Yesus. Penuh dengan prasangka, penuh dengan praduga, sehingga kebenaran-kebenaran yang bahkan sangat kasat mata bisa diterima dengan akal sehat, tapi karena penuh prasangka dan praduga, lalu menjadi susah, menjadi sulit untuk menerima kebenaran, untuk menyambut kebenaran itu dengan hati yang gembira, penuh sukacita. Saudari-saudara, kita belajar bahwa ketika pikiran dan apalagi hati kita dipenuhi dengan prasangka, dengan praduga-praduga yang negatif tentang orang lain, percayalah bahwa kita akan menjalani hidup yang tidak happy, hidup yang tidak bahagia, hidup dan pikiran hati kita dipenuhi oleh macam-macam beban. Cobalah saudari-saudara, kita menerima kebenaran-kebenaran yang diwartakan oleh orang lain. Hal-hal benar yang baik, yang mengagumkan, yang datang dari pribadi siapa saja. Kita ikut bergembira, kita apresiasi. Percayalah, hati kita tenang, nyaman, ada sukacita, tapi juga kita mengalirkan energi positif kepada orang lain. Maka saudari-saudara, hati-hati, waspadalah supaya karakter-karakter orang Farisi jangan sampai juga hidup dalam diri kita, di dalam pribadi kita, dalam keseharian kita. Sehingga dari hidup dan kesaksian hidup kita, moga-moga kita juga mendengar orang mengatakan, yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini jangan sampai terjadi di antara kita. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Mari kita ambil bagian dalam karya-karya Yesus, membawa kebaikan kepada orang. Dalam setiap pekerjaan, karya, aktivitasmu hari ini, lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Lakukanlah segala sesuatu dengan niat yang tulus. Lakukanlah segala sesuatu tanpa praduga dan prasangka yang menghambat kita untuk bersukacita atas hal-hal baik, hal-hal benar yang datang dari diri orang, bahkan kalau diri orang yang
dari orang yang sama sekali tidak kita perhitungkan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudari-saudara. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh mengurusi hidup kami rohani dan jasmani. Sungguh baik Engkau Tuhan. Betapa karyamu, perbuatan-perbuatan besar yang Kau lakukan sungguh menghadirkan rahmat dan berkat bagi kami manusia. Jauhkanlah dari hati dan hidup kami prasangka-prasangka, praduga-praduga, pikiran-pikiran negatif yang justru menghalangi kami untuk merasakan sukacita dalam hidup bersama dengan sesama. Mampukan kami agar juga dengan tulus mengapresiasi hal-hal baik yang datang dari orang lain dan ikut bersyukur atas segala kesaksian hidup yang baik. Jauhkan dari diri kami rasa persaingan atau merasa disaingi oleh orang lain. Biarlah kami terus bekerja sama untuk menghadirkan semakin banyak kebaikan di tengah dunia ini, sehingga semakin banyak orang juga mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.